Iya, Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam episode Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mengejar hikmat dalam hidup ini? Karena hikmat adalah takut akan Tuhan yang akan membawa kita ke dalam seluruh jalan kebenaran. Orang yang hidup dipimpin oleh hikmat akan terhindar dari malapetaka. Orang yang dipimpin oleh hikmat hidupnya akan senantiasa berbahagia di dalam jalannya Tuhan, karena kita mengikuti kehendak dan pikiran Tuhan. Hikmat adalah pikiran dan pengertian yang dari Tuhan. Hari ini pembacaan kita sudah sampai di Amsal 22. Saya akan membacakan Amsal 22, ayat yang pertama berkata begini, saudara. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Artinya apa, saudara? Kita ini kalau mau cari kekayaan itu gampang selama nama kita masih baik. Ya, tetapi orang memiliki kekayaan sebesar apapun kalau namanya sudah buruk, itu berbahaya. Kenapa, saudara? Karena kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi waktu kita masih punya nama baik, kita masih bisa mencarinya karena ada kepercayaan dari orang. Tetapi kalau nama baik kita sudah rusak, maka tidak ada lagi yang bisa kita perjuangkan. Apalagi ketika kekayaan besar itu hilang, nama baik sudah tidak ada, maka kita pasti menderita. Karena itu nama baik, kata firman ini berkata, lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, untuk mempertahankan nama baik itu diperlukan integritas dari hidup kita. Artinya apa? Satu sikap yang terus ada di dalam kebenaran, yang bisa dipegang omongannya, bisa dipegang bicaranya. Ya, integritas itu apa? Sesuatu yang muncul dari dalam. Ya, integritas itu bisa kita dapatkan waktu kita ini hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Ketika hidup kita berintegritas, maka nama baik itu akan kita peroleh. Ketika kita punya nama baik, bahkan orang pun akan bisa mempercayai kita, saudara. Ya, karena integritas kita tadi itu. Orang yang hidup dipimpin hikmat berdasarkan firman Tuhan akan memiliki integritas yang baik dalam hidupnya, sehingga nama baik pun dia dapatkan. Dan akhirnya ketika kita punya nama baik, orang mudah percaya. Ya. Lalu di sana dikatakan, dan dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Ya, orang yang memiliki nama baik itu pasti akan dikasihi orang. Ya, misalnya saya sekarang, saudara, kalau saya mau pinjam uang ke orang aja pasti dikasih, saudara. Bahkan mungkin dalam jumlah yang besar, tetapi saya nggak mau melakukan hal itu, ya. Tapi saya bisa, kalau saya mau, pasti ada orang yang memberikan kepercayaan. Ya, seperti contohnya juga kalau kita berurusan dengan pihak bank. Ya, kalau kita masih punya hutang, apalagi sekarang dengan zaman online. Ya, kalau ada tunggakan kita di salah satu bank, maka nama baik kita rusak, ya. Ketika kita mau ambil cicilan dimanapun, itu akan terpantau karena semua sistem sudah online. Jadi nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar, itu benar. Karena kekayaan bisa hilang, tapi nama baik itu akan kita pegang. Waktu kekayaan hilang, nama baik ini masih bisa menjadi modal untuk kita berjuang lagi agar kita memperoleh kekayaan. Jadi saudara, mari kita terus mempertahankan dan menjaga nama baik kita berdasarkan dan mengikuti firman Tuhan. Ayat yang berikutnya ayat 2 berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya, ada orang miskin, ya. Tapi ketika mereka ketemu, kita harus tahu bahwa yang membuat mereka itu semua Tuhan, hanya nasibnya saja yang berbeda. Jadi mari kita belajar untuk tidak memandang orang dari kekayaannya. Ya, semua sama di mata Tuhan. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, orang kaya dan orang miskin sama-sama akan mati. Ya, sekaya apapun orang, dia nggak bisa beli nyawa. Ya, karena itu saudara, mari kita belajar untuk menghargai semua orang sama. Kenapa? Karena orang kaya dan orang miskin itu sama. Mereka adalah diciptakan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Saudara, kita ini harus memiliki hikmat Tuhan dan kebijaksanaan. Saya beri contoh.
Ada orang-orang yang datang kepada saya, mereka mengalami ditipu, ya, karena ditawari untuk ikut saham dan lain sebagainya. Ya, saya berkata, ya, kalau engkau memiliki hikmat Allah, hikmat Tuhan, engkau pasti terhindar. Makanya saya juga bersyukur ada sekarang orang-orang yang tanya kepada saya, Bu, saya mau ikut saham nih, atau suami saya mau ikut saham, menurut ibu bagaimana? Ya, saya akan memberikan jawabannya. Kenapa kamu pengen masukin uangmu ke saham? Ya, pengen cepat kaya, Bu. Sudah tahu firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi sudah siap nggak jatuh? Ya, aduh, iya ya, Bu. Iya, asal kalau udah siap silakan aja. Ya, kita membutuhkan hikmat. Makanya firman ini berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Orang bijak itu siapa? Mereka yang hidupnya dipimpin oleh hikmat. Tetapi di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ada lagi yang mengherankan bagi saya di dunia ini, saudara. Ada orang-orang yang datang sudah 3 kali menikah dan 3 kali bercerai. Ya, lalu dia datang untuk yang sekian kali dan bertanya sama saya, Bu, saya ini mau menikah lagi. Saya sekarang sudah punya pacar. Saya mau menikah yang keempat, Bu. Ya. Apakah ini benar dari Tuhan? Saya bilang, ibu, sebaiknya ibu jangan nikah lagi dulu. Ibu hidup takut Tuhan dulu. Ibu merenungkan firman dulu. Ibu miliki hikmat Tuhan dulu. Baru memutuskan segala sesuatu. Ya, kenapa? Ya, saya tanya calonnya itu sekarang takut Tuhan gak? Ya, orang Kristen sih, Bu, ke gereja. Tapi ya ke gerejanya cuma hari Minggu. Dari buah-buah pertobatannya gimana? Masih merokok, masih aduh, Bu. Ya, susah, saudara. Ya, tetapi di sini dikatakan kalau orang itu bijak, punya hikmat, dia melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Bahkan dalam memilih jodoh pun, kita nih butuh hikmat Tuhan, sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Lalu orang-orang datang kepada saya, bagaimana, Bu, biar saya mengerti mencari jodoh yang benar dari Tuhan itu seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan. Kamu harus bergaul dengan firman supaya kamu menjadi bijaksana. Ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, Alkitab berkata, ya, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Bagaimana saya bisa tahu kalau nasihat itu fasik atau tidak? Saya bilang, ya mesti tahu. Kalau kamu punya firman di hatimu, punya firman di kepalamu, kamu bisa bedakan mana yang fasik, mana yang kagak. Ya, orang dunia aja tahu mana orang jahat, mana orang baik. Ya, makanya bergaulah dengan firman Tuhan supaya kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik aja belum tentu benar. Nah, kita orang percaya harus dapat rancangan yang benar, bukan hanya baik. Karena baik belum tentu benar, tapi yang benar itu udah pasti yang terbaik bagi kita. Mari kita mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara, supaya hidup kita tidak diombang-ambingkan. Kalau orang itu bijak, ya dia lihat malapetaka, bersembunyi dia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Makanya ada orang nikah 4-5 kali tetap gagal dan gagal. Gak punya pengalaman. Pengalaman yang terutama itu akan kita dapatkan waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran, akibat dari kerendahan hati itu kita akan orang itu kalau hidup rendah hati dan takut akan Tuhan akan mendapat apa? Firman Tuhan bilang, yang pertama kekayaan, kedua kehormatan, ketiga kehidupan. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Akan ada perbedaan orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang hidup takut Tuhan dan rendah hati. Jangan sombong, ya. Jangan sombong. Kita belajar untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, saudara. Karena kalau kita hidup dengan rendah hati dan takut Tuhan, itu ganjarannya luar biasa yang akan kita terima. Ayat yang kelima berkata begini, saudara. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Ya, duri dan perangkap. Ya, duri nggak enak. Kita ini kalau ketusuk duri nggak enak. Itu aduh menyiksa. Apalagi kalau duri itu terus ada dalam daging. Ya, duri dan perangkap ada di jalan. Ya, di sini dikatakan ada di jalan orang yang serong hatinya. Ya, dan siapa ingin memelihara diri harus menjauhi orang itu. Saudara, dalam hidup ini kita harus berani memutuskan hubungan dengan orang-orang yang hatinya serong, mulutnya serong,
hatinya itu jahat, mulutnya pencemooh, kita harus berani hari-hari ini. Ya, kenapa? Kalau kita terus bergaul dengan orang-orang seperti ini, kita juga akan ikut. Makanya Alkitab berkata, ya, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau ada di sekitar orang pencemooh, serong hati, jauhi saudara. Ya, tapi kalau dia saudara, jauhi, tapi jangan anggap dia musuh. Ya, bergaul seperlunya aja. Berteman, iya, jangan anggap musuh, tetapi jangan bergaul terlalu dekat. Bergaul itu akhirnya tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Ya, kenapa saudara? Kenapa ayat ini berkata, perangkap dan duri ada di jalan orang yang serong hatinya. Ya, tetapi siapa ingin memelihara diri, jauhi orang seperti itu. Tapi jangan anggap musuh, supaya kita ini juga dirinya terjaga. Karena kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, kadang kita terseret di dalam omongannya, di dalam perkataannya, terseret dalam masalah yang sebenarnya itu timbul bukan karena kita, tapi karena orang itu. Ya, jadi cari aman saja saudara, bergaul dengan sesama orang yang membangun imanmu. Ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Apa jalan yang patut bagi orang muda? Firman Tuhan. Tidak ada jalan lain yang lebih patut, yang lebih baik, yang lebih berharga bagi anak-anak kita selain kita mendidik mereka di dalam jalan firman Tuhan. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita sejak mereka kecil? Hari-hari ini banyak orang tua yang datang pada saya mengeluh dan stres melihat anaknya. Kenapa? Sudah terlambat. Dari kecil tidak ditanamkan firman. Ketika sudah besar ada masalah, ya saya hanya bisa berkata, ibu tidak usah stres, doakan. Ya, karena semakin dinasihati semakin memberontak. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Karena itu bagi ibu-ibu sekarang yang punya anak dari kecil, perkenalkan firman, didik mereka dalam jalan Tuhan, didik mereka dalam firman Tuhan, didik mereka dalam takut akan Tuhan. Supaya apa? Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari firman Tuhan. Mari kita hari-hari ini terus berusaha mendidik anak-anak kita dalam jalan-jalannya Tuhan. Ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Itu memang sudah dari sananya tertulis seperti itu. Ya, kita berhutang budi, ya udah kita ikut. Tetapi ya jangan mentang-mentang kaya lalu berusaha menjadi semena-mena terhadap orang lain. Ya, tapi memang sudah dari sananya orang itu kalau punya uang, punya jabatan, kedudukan, dia pasti bisa menguasai banyak orang. Tapi sebagai orang yang diberkati, jika saudara hari ini jadi orang kaya, jangan bersikap semena-mena terhadap orang lain. Apalagi bagi orang miskin. Ayat yang ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jangan curang dalam hidup ini. Mari kita berlaku adil. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melihat hidup kita. Ada Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Orang yang curang itu pasti binasa, kata firman Tuhan. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Ya, mari kita hidup dengan benar dan jujur, saudara. Ya, ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kalau kita menjadi orang yang diberkati, berkelebihan, jadilah berkat bagi orang lain. Suka menolong, suka menabur, ya. Melihat orang yang berkekurangan, ya, ada hati Tuhan dalam hati kita untuk terus mau menabur, memberi agar hidup kita juga diberi kelimpahan. Orang yang baik hati akan diberkati. Kenapa? Karena ia suka membagi rezekinya. Saudara, berkat yang Tuhan titipkan hari ini, uang yang ada padamu itu bukan untuk engkau nikmati sendiri. Itu ada bagian orang-orang miskin di dalamnya yang harus engkau salurkan. Tetaplah menjadi orang yang suka membagi rezeki supaya hidupmu diberkati Tuhan. Ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh.
Itu tadi yang saya bilang, jangan suka kumpul dengan pencemooh ya. Kalau kumpulannya pencemooh semua ya kamulah yang keluar. Ya, kalau cuma ada satu pencemooh di situ, usir. Saudara, bagaimana cara hari-hari ini kalau saudara dengar ada orang datang berkata, itu tahu nggak gini-gini, langsung nggak usah deh, saya nggak mau dengar. Atau orang berkata mungkin, kamu sudah tahu nggak dia cerita tentang kamu, saya nggak mau dengar. Ya, kita mulai harus belajar memproteksi hati dan hidup kita dengan tegas, supaya kita tidak menjadi bulan-bulanannya setan. Hari ini kita harus tegas melakukan firman Tuhan. Kalau engkau mau lihat hidupmu berbahagia, ya bergaullah dengan orang yang positif, maka engkau akan jadi positif. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang negatif, engkau akan jadi negatif. Kalau ada pencemooh masuk di tengah-tengahmu, usir dia. Kalau engkau yang terlalu semua pencemooh, engkau yang keluarlah dari situ. Ya, jadi mari saudara, kita semakin berhikmat dalam hidup ini agar hidup kita terhindar dari malapetaka dan bencana. Saya percaya orang yang terus mengandalkan Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah kejar hikmat dan perolehlah pengertian supaya hidupmu berbahagia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Engkau memperdengarkan suaramu lewat hikmatmu, dan hari ini kami jadi tahu dan mengerti bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ketika kami mengejar hikmat dan didikan, kami akan memperoleh kebijaksanaan, sehingga hidup kami terhindar dari malapetaka. Berkati semua mereka yang sudah mendengarkan ini, berikan kemampuan untuk mereka bisa sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai kehidupan setiap kami. Jadikan kami orang yang berhikmat, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.